Shalom saudara, saya Uncle Mandil, seorang Kristen, iman yang bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Saudara, yang saya pegang ini apa? Ini simbol salib yang saya pegang. Simbol, ya. Simbol ini mengingatkan kita semua orang-orang percaya. Simbol ini, simbol salib, ini ditakuti oleh iblis. Ditakuti oleh iblis dan ditakuti oleh alat-alat iblis di zaman akhir ini. Mereka, iblis dan alat-alat iblis sangat-sangat ketakutan ketika berjumpa dengan simbol salib. Yang mereka takuti bukan materinya ini, bukan. Tapi yang ditakuti kemenangan. Kemenangan kita oleh karena Kristus Yesus yang telah menghancurkan kepala ular itu, yaitu iblis. Iblis adalah pemimpin dari roh-roh jahat. Iblis adalah pemimpin dari alat-alat yang digunakannya dunia ini. Dan sebagai pemimpin, yaitu iblis, atas kuasa kegelapan, telah hancur, diremukkan kepalanya. Oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus menang oleh karena Kristus. Saudara, kalau perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, kabar baik keturunannya di situ bukan banyak keturunannya. Yang dimaksudkan di situ adalah Yesus Kristus, karena itu bentuknya singular, tunggal. Jadi keturunan yang dimaksud adalah Kristus Yesus. Dan ini juga dicatat dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Coba kita baca ya. Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Bukan keturunan-keturunannya ya. Kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Siapakah dia? Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kristus. Kristus yang telah menghancurkan kepala ular. Jadi itu simbol. Kepala ular simbol yang menunjukkan, melambangkan kepada iblis, pemimpin kuasa kegelapan, pemimpin roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu malaikat-malaikat yang telah tercemar, yang memberontak. Karena malaikat yang memberontak itu, ya, itu dilemparkan, jatuh dari langit. Seperti yang Yesus lihat dalam Lukas pasal 10. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Mengapa seperti kilat? Karena sifat dari malaikat itu kan cahaya. Hakikatnya itu malaikat cahaya, energi. Jadi energi yang baik tadi, ya, yang bersumber dari Allah, itu karena pemberontakan malaikat itu, sehingga berubah menjadi energi jahat, energi gelap, cahaya gelap. Dan Kristus adalah terang.
Kristus adalah terang yang telah datang ke dalam dunia, yang mengalahkan, yang menghancurkan kepala ular, yaitu iblis itu. Dan orang takut. Kenapa orang takut? Karena sudah dipakai sebagai alat-alat iblis. Ketika berhadapan dengan simbol salib, orang langsung terngiang-ngiang bahwa ada kemenangan Kristus Yesus, anak tunggal Allah, yang telah memenangkan pertandingan, yang telah merebut kita, melunasi kita, yang telah selesai. Dia berkata, tetelestai. Saudara, berbahagialah engkau, imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan terjadi oleh karena Kristus. Dan orang-orang yang percaya menerima Kristus Yesus, anak tunggal Allah itu, dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Di dalam diri kita punya kuasa. Kita orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus punya kuasa untuk mengalahkan, untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan takut. Jangan takut, sebab roh yang ada dalam hidupmu lebih besar dari roh dunia ini. Saudara, bersukacitalah. Iblis, roh jahat, anak-anak iblis, yaitu orang-orang yang bisa dipakainya, dikuasainya, itu takut bila berhadapan dengan salib. Karena Kristus Yesus telah menang. Dan orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah karena Kristus Yesus yang telah memenangkan pertandingan. Haleluya.